Hussein. Iya, Salah nggak salah, Pak Jokowi? Salah. Jadi, Kenapa? Jadi sikap kami begini, dengan penalaran yang wajar, ya seharusnya presiden itu disebut abuse of power. Kan dia tidak beberkan, dia hanya mengatakan saya punya, tapi dia tidak mengatakan apa yang dia punya. Kadarnya kan begini bang, itu tidak hanya soal kontennya, tapi siapa yang kemudian diawasi. Itu juga merupakan bagian daripada informasi intelijen loh. Tapi kan dia tidak buka informasi, dia hanya mengatakan saya punya informasi dan memang menurut undang-undang dia berhak. Saya tahu ke arah mana partai. Benar. Nah, enggak gini bang, maksud saya begini. Salahnya? Maksud saya begini, intelijen kita kemudian mengawasi partai politik itu merupakan informasi atau bukan? Informasi. Bahwa selama ini ternyata intelijen kita mengawasi partai politik, tahu arahnya kemana dan lain sebagainya. Apa itu salah? Salah. Kenapa salah? Kenapa? Karena kalau kita kembali ke pasal 1 angka 1 Undang-Undang Intelijen Negara, bahwa intelijen itu hanya dimaksudkan untuk kepentingan ancaman terhadap keamanan nasional. Pertanyaannya apakah partai politik dan orang-orang yang di dalamnya seperti Pak Masinton dan Pak Jazuli ini merupakan ancaman terhadap bisa iya, bisa nasional? tidak. Kalau Washington sih 50-50. Bisa iya, bisa tidak. Kan tergantung orangnya dan sikonnya kan. Ya, itu kan artinya orangnya bang. Bukan kemudian Pak Jokowi menyampaikan bahwa saya tahu nih arah partai kemana. Saya tahu nih dalamannya seperti apa. Kalau orangnya jelas memang selama ini Mbak Intelkam pun memantau orang-orang yang kemudian punya potensi kriminal. BIN pun begitu. Kalau ada potensi pelanggaran pertahanan negara misalnya, itu juga dipantau. Jadi menurut Bapak itu Pak Jokowi abuse of power? Abuse of power. Gimana Pak Ngasiman, ahli intelijen? Secara intelijen memang boleh nggak Intel itu mengintip kehidupan partai politik seperti yang terjadi di Amerika gitu? Boleh nggak dipasang sadapan di kamarnya? Ya sebelum itu Bang, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Jokowi di acara forum relawan itu ya. Yang pertama, seperti tema yang Abang angkat itu, saya rasa dalam koridor undang-undang intelijen itu tidak ada informasi yang diumbar. Tidak ada? Nggak ada. Dia hanya mengatakan saya punya? Dia menyampaikan gitu. Ya, oke. Yang pertama. Yang kedua, dalam konteks tadi, core business intelijen itu 9 komponen strategis. Ya. Jadi kalau tadi dibilang hanya abuse of power, saya kira belum mengarah ke situ. Kita masih jauh lah. Kita masih jauh. 2 dekade melakukan reformasi dan tuntutan demokrasitas ini, 2 teman-teman civil society juga semua mengawal. Bahkan informasi yang disampaikan oleh Presiden, mungkin beliau sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, saya kira itu informasi yang sifatnya edukasi. Mungkin kalau kita melihat Pilkada DKI 2017 terjadi polarisasi, sampai sekarang ada polarisasi juga. Ya kemungkinan presiden, ini kan tafsir juga. Tadi kan semua menafsirkan ya. Kita sebagai akademisi juga berhak menafsirkan. Tafsir saya, beliau mungkin akan berikan ini loh informasi, sebuah edukasi aja kepada publik, salah satu relawan. Tafsir intelijen itu Pak. Boleh saya tafsir juga. Ya katanya Anda salah mengatakan itu abuse of power. Bang Hotman, Pak Jokowi sudah 10 tahun jadi presiden ya. Dia tahu mana informasi yang boleh disampaikan, mana yang tidak boleh. Dia sampaikan, hanya mengatakan. Kan dia bilang bahwa intel saya menyampaikan kepada saya ada informasi A, B, dan C. Itu informasi juga Bang, ternyata Intel. Tapi gak disebutkan apa gitu loh. Lah iya, tapi dia menyatakan bahwa Intel dia bekerja mengumpulkan nih informasi, data, arah partai politik itu informasi kita. Bang. Nah, tapi saya mau lanjut Bang. 10 tahun Presiden Jokowi nggak pernah sampaikan itu Bang. 2019 nggak ngomong begitu? Nggak pernah ngomong kayak begitu. Dalam konteks kita ribut-ribut pilkada Jakarta 2016. 2016. Itu pun Jokowi nggak ngomong begitu. Tapi, kenapa sekarang baru ngomong? Makanya dalam konteks ini saya mau katakan bahwa ini perkataan Jokowi bahwa saya tahu ada informasi, data, survei dan segala macam itu tidak berada dalam ruang yang kosong. Dia ada makna political yaitu apa? Ada kesan, ada political threat di sana. Yaitu apa? Bahwa lu partai-partai jangan macam-macam. Gue tahu jeroan lu, gue tahu lu arahnya kemana. Apa itu salah? Ya salah dong. Kalau dia memanfaatkan kalau dia memanfaatkan informasi yang diperoleh dia. Gimana? Benar ya nggak bisa. Saya setuju untuk bahwa itu adalah informasi. Informasi tentang informasi. Jadi dia menginformasikan
bahwa saya punya loh ini informasi-informasi Iya. itu. Yang mengganggu saya adalah bagaimana kita pada saat ini membayangkan Bapak Presiden itu ya mendapatkan informasi intelijen dari partai-partai politik. Bapak jangan ngangguk aja, tapi coba sama-sama bayangkan Ya. dari PKS. Cara mereka dapat informasi itu di dalam bagaimana? Kalau informasi yang biasa-biasa saja ya nggak ada masalah dong mereka Ya. lihat di DPR. Cuma ini ke arah mana PKS ini? Betul. Kalau dipasang penyadap di kantor mereka salah nggak itu Pak? Salah nggak itu Pak? Mulai. Gimana tadi kalau soal partai-partai politik? Partai politik mau melakukan koalisi aja lapor presiden. Intervensinya di mana? Nggak ada. Nggak, saya tanya dulu. Kalau sesuai dengan di undang-undang bahwa Intel itu kan berhak mencari informasi. Kalau dia pasang penyadap di kantor setiap partai politik, secara hukum salah nggak tuh? Dalam Seperti di undang-undang Amerika ya? intelijen, informasi yang ada di dalam undang-undang intelijen nomor 17 tahun 2011 itu, pasal 25 itu kan ada 9 kriteria Ya. informasi rahasia yang itu tidak boleh diketahui oleh publik, yang itu harus dirahasiakan. Nggak, pertanyaan saya bukan caranya. Kalau Intel menaruh rekaman di semua kamar partai politik, salah nggak itu? Itu salah. Kenapa? Pertama, begini Bang. Jadi Di Amerika salah. di Indonesia juga salah. Dalam konteks apa dia menyadap? Apakah partai politik sekarang, katakan kita bicara partai politik yang sekarang ini yang terdaftar apa segala macam. Ini partai politik legal atau ilegal? Tapi Intel kewenangan dia harus dia tahu perkembangan. Tidak bisa. Intelijen itu juga memiliki keterbatasan karena diatur oleh undang-undang. Oke, jadi Informasi intelijen Ya. ya dan pelaksanaan tugas intelijen juga diatur oleh Kalau undang-undang ketahuan secara baru tegas. salah. Kalau kemudian partai politik Iya itu dong. diduga melakukan Iya kan? tindakan separatis, tindakan partai politik tadi melakukan kegiatan-kegiatan kriminal, menyelundupkan narkoba dan lain-lain. Nah itu baru boleh. iya, tapi kan untuk kalau- mengetahui itu kan perlu Dari penyadap. mana? Kalau Bagaimana urusan tahu? Dari politik mana nggak taunya? boleh. Oke, kita istirahat dulu deh. Ya. Jadi nggak boleh sadap katanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.